Pemirsa, pasca 13 jamaah asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19, Arab Saudi menghentikan sementara pemberian visa umroh Indonesia. Pemberangkatan jemaah umroh kloter keempat rencananya dijadwalkan pada 22 November mendatang. Sempat ditutup selama 7 bulan, akhirnya pemerintah Arab Saudi kembali membuka pelaksanaan ibadah umroh bagi jemaah dari luar negaranya. Indonesia menjadi salah satu negara yang kembali bisa melaksanakan ibadah umroh. Total ada 359 jemaah umroh asal Indonesia yang sudah berangkat ke Tanah Suci yang terbagi dalam 3 kloter. Hingga akhirnya pemerintah mengumumkan adanya 13 jemaah asal Indonesia yang positif COVID-19. Dan pemerintah Saudi pun kembali menutup visa umroh bagi jemaah Indonesia. Selama pandemi, otoritas Arab Saudi memang memberlakukan kebijakan khusus bagi ibadah umroh. Tercatat buka tutup Masjidil Haram bagi ibadah umroh dilakukan. Pada 4 Maret 2020 lalu, pemerintah Arab Saudi resmi menutup Masjidil Haram untuk ibadah umroh bagi seluruh umat. 7 bulan berselang, 4 Oktober 2020, pemerintah Saudi akhirnya membuka Masjidil Haram untuk ibadah bagi warga yang tinggal di Saudi atau residen. Hampir 1 bulan berselang, pemerintah Saudi pun akhirnya mengizinkan ibadah umroh bagi jemaah dari luar Arab Saudi. 1 November 2020, kloter pertama jemaah umroh asal Indonesia berangkat. Dan pada 4 November 2020, kloter pertama jemaah Indonesia menjalani ibadah umroh. Namun sepekan kemudian atau pada 11 November 2020, kabar kurang mengenakan datang dari Tanah Suci. 13 jemaah asal Indonesia dinyatakan positif COVID-19. Dan pada 16 November 2020, pemerintah Arab Saudi kembali menutup visa umroh bagi jemaah asal Indonesia. Itu memang belum ada pengumuman resmi sih ya, tapi menurut informasi ada penangguhan sementara sampai dengan tanggalnya juga nggak pasti, tapi insya Allah setelah tanggal 20 kita sudah ada peluang lagi untuk ngirim umroh. Dalam rapat bersama antara Menteri Agama dan Komisi 8 DPR, Menteri Agama Fahrul Razi menegaskan akan mengevaluasi pengaturan penyelenggaraan umroh bagi jemaah Indonesia agar meminimalisir jemaah yang terpapar COVID-19. Dan pemberangkatan jemaah umroh kloter 4 rencananya akan dijadwalkan pada 22 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui lebih jelas tentang kebijakan umroh di Tanah Suci, kami sudah terhubung dengan Bapak Oman Fatur Rahman, PLT Dirjam Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kementerian Agama. Selamat siang, Pak Oman. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oman, kami ingin mengkonfirmasi tadi pernyataan dari Menteri Agama Fahrul Razi bahwa ada penangguhan sementara. Sejauh ini apa dampaknya? Ya, terima kasih. Jadi tugas Kementerian Agama dalam konteks umroh ini kan memang melakukan pengawasan ya terhadap penyelenggaraan umroh oleh PPIU. Jadi kemarin saya sendiri memimpin tim turun ke Saudi begitu melihat penyelenggaraan proses umroh dari awal sampai akhir, dan memang kita melakukan evaluasi semua yang dialami oleh jemaah gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Itu semuanya kita evaluasi. Kami melakukan koordinasi dengan otoritas di Kementerian Haji dan Umroh juga, dan juga dengan konjen di KJRI melalui konsul haji di Jeddah juga. Itu semuanya hasil evaluasi itu kita proyeksikan untuk melakukan perbaikan. Nah, dalam masa perbaikan ini tentu kita tahu bahwa sejak tanggal 8 belum ada pemberangkatan lagi ya, pemberangkatan jemaah umroh. Tapi insya Allah seperti yang disampaikan Pak Menteri Agama tadi, setelah tanggal 20 ini mudah-mudahan, bahkan sebetulnya Pak Konjen juga menyebut kemungkinan tanggal 22 November mudah-mudahan ada pemberangkatan lagi jemaah umroh kita. Baik, artinya memang ini sifatnya sementara Pak ya. Nanti juga gelombang keempat rencananya sudah bisa diberangkatkan. Apakah ada aturan khusus atau mungkin mekanisme yang diperketat pada pemberangkatan nanti gelombang keempat Pak? Ya betul, jadi
berdasarkan hasil koordinasi kami dengan pihak-pihak di Arab Saudi, memang kan Arab Saudi sedang menyempurnakan ya proses penyelenggaraan umroh di masa pandemi ini. Kami juga ketemu dengan Pak Dubes di Riyadh, Pak Dubes kita di Riyadh, dan beliau menginformasikan bahwa penyempurnaan dari pihak Saudi itu ditujukan untuk meningkatkan keselamatan, sehingga ketika kemarin ada yang positif, maka kemudian kita lakukan langkah-langkah. Misalnya kalau dari pihak Kementerian Agama, kemarin berdasarkan hasil koordinasi rapat kerja dengan Komisi 8, kita juga akan memperketat untuk proses karantina sebelum pemberangkatan jemaah umroh. Kemudian kita akan melakukan validasi, kami sudah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, dan nanti juga sesuai rekomendasi dari Komisi 8, kami akan koordinasi dengan BNPB untuk melakukan validasi surat bebas COVID ketika jemaah umroh itu akan berangkat. Nah, ini bagian dari penyempurnaan. Dan kami dengar juga bahwa di Saudi juga, kalau sebelumnya kan prosesnya itu ada karantina 3 hari, kemudian swab. Kita tahu bahwa pada gelombang yang ketiga prosesnya agak dibalik ya. Jadi begitu datang itu di swab dulu, baru kemudian karantina. Nah, tentu kita akan menunggu rilis resmi dari pihak Saudi, penyempurnaan apa saja hasil dari evaluasi ketika kemarin hanya sebentar ya, alhamdulillah, penangguhan pengeluaran visa umroh itu. Sejauh ini bagaimana kondisi 13 jemaah umroh Indonesia yang terkonfirmasi positif corona, Pak Oman? Ya, pertama hasil evaluasi kami ingin mengingatkan ya kepada PPIU bahwa dengan adanya yang positif itu, para penyelenggara umroh harus lebih detail lagi memberikan edukasi kepada calon jemaah tentang apa proses yang akan dialami di sana gitu ya. Tidak boleh ada informasi yang disembunyikan atau mungkin kurang terinformasi gitu ya. Yang kedua, ini pelajaran bahwa ketika kita lebih disiplin akan lebih aman, tetapi ketika kurang disiplin maka akan seperti yang dialami mungkin gitu ya. Nah, sekarang kondisinya alhamdulillah yang 13 ini kemarin malam yang 7 orang sudah kembali ke tanah air, sudah bisa melaksanakan umroh juga, hanya saja memang tidak sempat ke Madinah. Kemudian kami juga baru dengar update bahwa yang 3 jemaah Indonesia lainnya dari yang 10 itu juga akan segera melaksanakan umroh dan kembali ke Indonesia. Kami berharap tentu dari Kementerian Agama ini menjadi pelajaran, karena tugas kami melakukan pengawasan supaya bisa melindungi jemaah umroh kita. Baik, terakhir Prof. Oman, apa upaya yang ke depan akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya terkait dengan jemaah umroh di Tanah Saudi, khususnya di tengah pandemi seperti ini? Pertama, kami tentu akan meningkatkan pelindungan ya terhadap jemaah. Jadi amanat dari undang-undang kan Kementerian Agama harus memberikan perlindungan ya selain pembinaan dan pelayanan. Hanya saja kalau untuk umroh kan memang pelayanannya langsung dilakukan oleh penyelenggara umroh ya. Nah, kami ingin meningkatkan apapun yang akan kami terapkan nanti itu tujuannya untuk memberikan pelindungan. Bahkan kemarin dari Komisi 8 menyarankan supaya Kementerian Agama atas nama pemerintah itu melakukan intervensi terhadap pelindungan terhadap jemaah itu, maksudnya intervensi terhadap pelaksananya oleh PPIU supaya betul-betul bisa dijamin. Misalnya soal bebas dari COVID-nya itu harus betul-betul dipastikan. Kemudian soal konsumsinya di sana dan seterusnya, insya Allah kami akan koordinasi dengan konjen di KJRI juga di Jeddah, dan tentu saja dengan Pak Dubes, dengan jajarannya insya Allah kita tingkatkan pelayanan dan pelindungannya. Baik, terima kasih Pak Oman Faturrahman sudah bergabung bersama kami di iNews Siang. Baik. Ajang pencarian bakat di televisi selalu diminati masyarakat, namun tidak semua masyarakat bisa menjadi peserta di ajang ini. Nah, sekarang tidak perlu khawatir pemirsa, RCTI Plus kini menyediakan fitur Home of Talent. Ajang pencarian bakat secara online pertama di Indonesia ini bisa menjadi tempat seluruh masyarakat Indonesia untuk menunjukkan kreativitas dan bakat mereka. Pandemi COVID-19 bukanlah alasan untuk berhenti berkreativitas. Dengan kecanggihan teknologi, penyaluran minat dan bakat bisa dilakukan secara virtual.
Melalui fitur Home of Talent di aplikasi RCTI Plus, para influencer dan konten kreator bisa berbagi dan menunjukkan bakatnya yang sudah terdokumentasi dalam bentuk audiovisual. Fitur yang sudah dirilis sejak bulan Agustus 2020 ini juga menjadi ajang pencarian bakat secara online. Fitur Home of Talent memiliki 5 kategori besar kompetisi, yaitu Hot Chef, Hot Move, Hot Act, Hot Voice, dan Hot Look. Di fitur Hot ini akan ada setidaknya 6 kompetisi setiap bulannya. Caranya mudah, pengguna aplikasi RCTI Plus cukup mengunggah video bakat yang kamu miliki. Video terbaik dapat memenangkan hadiah sesuai dengan kompetisi yang diikuti. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan salurkan bakat Anda melalui fitur Home of Talent di aplikasi RCTI Plus. Tim Liputan iNews melaporkan.